Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ayu IT. Di sini kita bareng-bareng belajar, di sini kita bareng-bareng pintar. Oke, baik teman-teman, kali ini sudah cukup lama ya kita tidak jumpa kembali di channel ini. Karena apa? Kita semuanya tahu bagaimana sibuknya, bagaimana repotnya di tahun ajaran baru, dimana kita juga di masa ini kita masuk di masa pandemi, dimana kita tidak boleh memasukkan anak-anak kita ke sekolahan dan kita harus melakukan pembelajaran secara BDR atau online. Dan di sini juga berpengaruh pada perangkat pembelajaran yang harus kita kerjakan. Dan di sini akan saya jawab dan kita bahas bersama bagaimana cara memasukkan materi RPPM ke penilaian mingguan dan berlanjut ke penilaian bulanan. Di masa pandemi ini tidak ada penilaian harian, jadi kita menilai semua anak itu satu minggu, satu anak satu minggu. Biasanya satu anak 6 aspek dalam satu hari, tapi kali ini di masa pandemi ini untuk satu anak 6 aspek dalam satu minggu. Oke, saya ulangi kembali, di masa pandemi ini satu anak 6 aspek dalam seminggu. Oke, bagaimana caranya? Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Tapi jangan lupa teman-teman, bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel ini. Karena apa? Subscribe itu gratis. Jangan lupa klik like, komen, langsung aja tulis komentar apa aja di bawah di kolom komentar. Barangkali ada pembahasan yang perlu kita bahas kembali, boleh. Atau untuk masukan dari video-video yang sudah ada juga boleh. Sangat saya nantikan karena saya juga butuh kritik dan saran untuk terus membangun channel ini. Oke teman-teman, langsung saja. Kali ini yang harus kita siapkan adalah file RPPM, file penilaian hasil karya mingguan dan penilaian bulanan. Bagaimana di masa ini kenapa tidak ada penilaian harian? Oke, kita dipermudah ya. Jadi kita fokusnya di RPPM itu untuk satu minggu. RPPM itu kegiatan untuk satu minggu. Dan dari RPPM kita akan berlanjut masuk ke penilaian mingguan, berlanjut kembali ke penilaian bulanan. Kita akan buka filenya. Ini yang harus kita siapkan, RPPM dan juga format tabel untuk penilaian hasil karya. Penilaian hasil karya ini kita kerjakan satu minggu ya. Satu minggu, satu anak 6 aspek satu minggu. Ini juga kemarin sudah sempat saya tanyakan kembali ke Bu Ais selaku narasumber kita untuk kegiatan di perangkat pembelajaran ya, baik RPPM maupun penilaian. Saya sudah konfirmasi ke beliau, jadi beliaunya juga sudah menyatakan bahwa iya betul, untuk penilaian hasil karya kita nilai semua anak ya. Kita nilai semua anak dan per minggu. Jadi misalnya murid teman-teman semuanya, murid sahabat Ayu IT di sini semuanya, satu kelas itu mungkin ada 20. Maka teman-teman harus menilai 20 anak itu semuanya tadi. 20 anak dinilai dalam satu minggu. Per anak dalam satu minggu harus dimasukkan ada 6 aspek. Itu jika anak tersebut mau mengerjakan tugasnya. Bagaimana jika tidak? Maka kalau memang tidak ada kegiatan lain yang dikerjakan anak, maka dalam beberapa aspek ya, mungkin ada yang kosong nilainya iya. Oke, dan kali ini bagaimana cara memasukkannya? Kita lihat, saya sudah punya file RPPM dan file penilaian hasil karya seperti ini. Sebentar, saya geser terlebih dahulu biar kelihatan ya. Saya pindahkan agak ke bawah seperti ini. Saya geser ya. Oke, baik, sudah ya. Dan kali ini teman-teman, saya punya dua file, tapi di sini file satu dan satunya seperti ini ya. Kalau saya klik dia menghilang. Bagaimana caranya agar dia tidak menghilang dan kita kerjanya bisa enak? Biasanya saya akan melakukan hal seperti ini. Kita perkecil sedikit ya, kita geser, kita arahkan panahnya ke samping sampai dia keluar ada tanda ke kanan dan ke kiri. Kita klik kiri dan kita geser panahnya itu. Klik kirinya jangan dilepas ya, kita geser, kita perkecil layarnya, sekiranya kita bisa lihat tampilan yang kita butuhkan. Dan kita tarik ke bawah,
Kita tarik juga file satunya, kita klik dan kita double klik, kita naikkan ke atas. Saya akan memperkecil dengan ini ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini ada zoom out, ada zoom in, tapi saya perkecil. Saya klik ini agak kecil, lalu saya perkecil kembali yang sebelah sini. Baik. Dan yang bawah juga saya tarik. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi kita mau mengerjakan ambil data dari RPPM ataupun ambil langsung untuk memasukkan di penilaian hasil karyanya, kita enak ya nanti. Kita jejer ya, kita jejer seperti ini. Dan kali ini untuk nama anak, oke, Ayu jadi anak-anak ya hari ini. Ayu Juwita Putri. Oh, maaf. Kelompok usianya saya ambil karena ini RPPM-nya kelompok bermain untuk usia 3-4 tahun, saya isi 3-4 tahun. Dan ini minggu ke-1. Oke, sudah saya isi seperti ini. Di sini ada tabel, di dalam tabel itu ada hasil karya anak, ada hasil pengamatan, ada KD atau indikator dan juga capaian perkembangan. Bagaimana caranya kita memasukkan? Di sini yang pertama saya isi adalah hasil pengamatan dan juga KD atau indikator. Hasil pengamatan ini kita ambil kegiatan apa yang akan kita nilai. Di sini misalnya KD-nya saya ambil ini ya. Kita klik di RPPM, kita ambil KD-nya. Klik kanan, copy. Kita masukkan ke sini. Kita klik kanan, paste. Oke, sudah pindah ya. Jadi KD-nya yang atas ini ada 6, 1.2 dan hasil pengamatannya di sini Ayu sudah bisa dan mau mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Nah, seperti ini ya. Atau mungkin tadi iya, kalau memang teman-teman kan sudah punya filenya seperti ini ya, teman-teman nggak usah untuk menulis kembali, bisa aja langsung di sini kita blok. Oh maaf ya, ya ini ya, mencuci tangan ya. Kita blok seperti ini, bisa kita copy, kita pindah ke sini juga bisa. Tapi saya lebih suka nulis ya, kalau kalau langsung copy nanti kata-katanya kurang pas aja gitu. Pada materi merawat diri ya. Oke, seperti ini sudah ya, kurang lebih lah ya. Ini tidak harus seperti ini tapi kurang lebih seperti ini. Dan sudah saya isi hasil pengamatan juga KD-nya. Di sini capaian perkembangannya menurut saya Ayu ini sudah mau ya. Kalau sudah mau berarti nilainya MB. Jika tidak mau berarti nilainya BB. Belum berkembang. Jika mau MB, mulai berkembang. Jika dia mau dan mengerjakannya itu sudah lancar ya, kita kasih BSH atau berkembang sesuai harapan. Dan jika itu dia mengerjakannya sangat baik sekali dan tanpa dibantu, tidak ada kesalahan apapun, itu bisa kita langsung berikan nilai BSB atau berkembang sangat baik ya. Tapi untuk semester 1 kemungkinan BSB-nya masih jarang ya. Mungkin paling tinggi nanti BSH, berkembang sesuai harapan. Tapi di sini saya masukkan Ayu sudah mau, berarti MB saja, mulai berkembang ya Ayu ini. Kali ini yang sudah kita kerjakan hasil pengamatan dan juga KD atau indikator serta capaian perkembangan. Karena Ayu sudah bisa, sudah mau mencuci tangan sebelum kegiatan pada materi merawat diri ciptaan Tuhan, maka saya beri nilai MB dan di sini hasil karyanya. Untuk foto kita bisa cari gambarnya baik dari HP teman-teman semuanya, dari komputer atau dari manapun itu. Kita tinggal klik kanan copy. Dan kali ini langsung saja masuk kembali ke penilaian hasil karya. Kita klik dalam tabelnya dan klik kanan paste.
Di sini sudah saya masukkan ada gambar anak mencuci tangan, walaupun ini bukan Ayu ya, karena ini laki-laki. Oke, dan kalau sudah seperti ini untuk fisik motorik, untuk SE, bahasa, seni, kognitif semuanya sama. Jadi kita melakukan pengamatannya dulu jika anak itu mau mengerjakan, mau melaksanakan dan kita sudah dapat fotonya atau videonya, maka kita tinggal mengcopy paste fotonya ke bagian hasil karya anak. Kita observasi hasil pengamatannya kegiatan apa, KD-nya apa, dan capaian perkembangannya apa. Lah ini untuk mingguan itu kita laksanakan sampai habis bulan. Sebelum kita beralih untuk menilai penilaian bulanan, maka kita harus menghabiskan penilaian mingguan itu 1 bulan terlebih dahulu. Karena apa? Seperti ini ada tampilannya, ini penilaian bulanan yang sudah saya kerjakan. Untuk kompetensi dasar dan indikatornya sudah saya masukkan, ini untuk 1 bulan. Di bulan Juli ada KD-nya itu mengenal Tuhan sebagai pencipta dan menyayangi serta merawat semua ciptaan Tuhan. Ada 2 KD ya di bulan Juli, karena bulan Juli ini ada 2 minggu masa kegiatannya. Dan di sini sudah ada di minggu penilaian mingguan, ini sudah saya dapatkan nilai MB. Lalu di minggu berikutnya, masih dalam bulan Juli, ternyata Ayu ini mau mengenal Tuhan sebagai pencipta. Dia bisa mengenalkan agamaku Islam, Tuhanku Allah. Lah seperti itu, maka mungkin nanti Anda semuanya teman-teman Bu Guru memberi nilai di situ BSH, berkembang sesuai harapan. Maka dalam 1 bulan jika ada nilai MB, MB, BSH, walaupun BSH-nya cuma 1, tapi kita ambil nilai yang terbaik di deretan nilai agama dan moral. Jadi ini untuk minggu ke-1 kan teman-teman ya. Kita buat lagi untuk Ayu di minggu kedua, minggu berikutnya. Di deretan nanti antara minggu 1 ini dan minggu kedua, di bagian aspek nilai agama dan moral, ini kita lihat nilainya apa. Jika MB, MB, BSH, maka di sini minggu 1 kita akan menulis MB, minggu kedua BSH ya, karena di bulan Juli hanya ada 2 minggu. Yang minggu pertamanya lagi kemarin itu masa orientasi ya, masih masa adaptasi, jadi tidak ada penilaian untuk di kegiatan di RPPM, masih pengenalan untuk siswa. Maka di sini kita lihat di penilaian bulanannya kita sudah menemukan, mohon maaf ini saya turunkan ya. Kalau ini buatan saya, memang saya buat indikatornya atau KD-nya itu sudah saya pilih. Jadi 1 bulan itu KD apa yang muncul untuk nilai agama dan moral. Di bulan Juli saya munculkan hanya ada 2 KD, yakni mengenal Tuhan sebagai pencipta dan juga menyayangi merawat semua ciptaan Tuhan. Dan tadi kita sudah menilai mencuci tangan, nilainya Ayu MB. Jadi di sini saya masukkan MB. Saya perbesar ya biar kelihatan. Nilainya Ayu MB di mencuci tangan, tapi di pengenalan Tuhan sangat lancar, maka di minggu kedua saya nilai BSH. Lah bagaimana cara menilai hasil akhirnya di sini? Jika ada MB dan BSH, maka di sini yang akan diberikan hasil akhirnya adalah BSH. Walaupun di sini nanti misalnya di bulanan ya teman-teman ya, ini minggu 1 MB, minggu 2 MB, minggu 3 MB, tapi di minggu keempat dia BSH, maka tetap hasil akhir yang dimasukkan adalah BSH. Oke baik, dari mingguan kita nilai semua anak ya, 1 anak 6 aspek dalam seminggu sampai habis nanti di 17 minggu pembelajaran. Dan setelah 1 bulan, dalam 1 minggu dalam 1 bulan ada misalnya 2 atau 3 minggu sudah kita selesaikan, kita pindah masuk ke penilaian bulanan. Ini penilaian bulanannya. Kita masukkan minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 dan hasil akhirnya. Hasil akhir diambil dari nilai yang terbaik dari anak ya. Setelah ini sudah selesai, ini penilaian bulanan. Dan untuk penilaian untuk rangkuman yang penilaian semester,
Coba saya lihat dulu saya punya filenya atau tidak. Oke, ternyata saya punya ya. Ini contoh kompilasi data semester 1 tahun 2020 untuk kelompok bermain ya. Di sini sudah saya masukkan juga KD dan indikator dalam satu semester ya. Jadi dalam satu semester itu nilai agama dan moralnya itu kita ambil KD apa saja, kita masukkan di sini. Beserta sedikit penjelasannya ya, 61.1 itu apa, dan di sampingnya ada simpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 1 sampai 6? Karena ini bulannya, satu semester kan ada 6 bulan ya. Kita ambil ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, bener ya, ada 6 bulan. Dan di situ dari penilaian bulanan ini nanti misalnya ini bulan Juli karena hanya ada 2, jadi kita masukkan tapi kalau mengerjakan yang semester ini harus punya data setelah satu semester selesai ya. Di bulan terakhir kita memberikan kegiatan dan habis, karena kita ini untuk persiapan pembuatan rapot anak. Jadi nilai yang ada di kompilasi data semester ini besok yang akan dimasukkan ke rapot. Jika nilai akhirnya BSB, maka nanti rapot anak-anak ya untuk nilai agama dan moralnya diisi BSB sesuai dengan observasi kita selama 6 bulan atau satu semester berjalan ini. Jadi nanti simpulan satunya misalnya bulan Juli dia masih MB, simpulan bulan keduanya, tapi ini kita sesuaikan dengan ini ya, dengan urutan KD-nya. Jika KD-nya saya taruh di atas ini, mungkin untuk mengenal Tuhannya nanti di bulan 3 atau di bulan kedua pembelajaran, maka kita sesuaikan atas bawahnya, nanti tinggal kita enter saja seperti ini ya untuk atas bawahnya. Dan simpulan akhir tetap sama, dari satu semester ini nilai yang terbaik di aspek nilai agama dan moral itu dia mencapai apa. Jika dia mencapai BSB, maka yang di simpulan akhir kita tulis BSB. Begitu teman-teman. Nah, sudah ya, tadi sudah saya jelaskan, sudah saya ajak bersama untuk belajar bersama-sama bagaimana cara memasukkan dari RPPM masuk ke penilaian mingguan, hasil karya mingguan, berlanjut ke penilaian bulanan, dan berlanjut terakhir di penilaian atau rangkuman di satu semester terakhir ini ya, kompilasi data semester. Oke, semoga teman-teman juga bisa memahami, dan juga barangkali nanti ada pertanyaan lagi, bagaimana ini kalau begini atau bagaimana ini kalau begitu, bisa langsung aja ditanyakan di kolom komentar, atau kalau memang tidak terbiasa menulis di kolom komentar, oke lah, enggak apa-apa ya, nanti langsung aja japri Ayu di WA. Untuk pembahasan berikutnya nanti saya tunggu juga teman-teman mau mengajak kita belajar bersama tentang apa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga tetap semangat di masa BDR ini, belajar dari rumah. Bu Guru harus tetap semangat agar anak-anaknya juga tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.